Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut besarkan beriman. Kurang besar. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Kaifa halukum ikhwani wa akhwati fillah. Alhamdulillah, sorry Bu. Kenapa? Kenapa sebenarnya lawat? Tidak keluar. Kurang menggelegar. Memang ini bermasalah ininya. Bermasalah. Soalnya harus diganti. Kalau ini tadi yang biasa kelas malam. Mana yang biasa kelas malam Pak? Yang portable. Itu bawah kali. Nyampe Pak. Yang kelas malam itu Pak. Bukan yang portable, yang bisa dibawa-bawa itu yang baik, alat qabla nabda dars al-jadid alat murajaah al-mubtada wal khabar. Undur ila saburah. Misal alat mada Asurah ilham, belok ilham. Bila saburah ilham. Kelas At-Talib Jamilun. Sahih? Baik. Suma kaifa idza kana at-talibah? At-talibah mada? Jamilatun. Karena mubtada khabar harus sama dengan mubtada. Paham talibah? Undur talibah. At-talib hadza mudzakkar. Sahih? Nah, sebelah sini aja Pak, dekat apa saja. Kalau Iwan soal sudah jelas. Ada? Terus mau di mana itu? Gak kedengeran. Tes. Kurang kedengeran kalau nilai ke apa gitu. Sama balik ini balik. Nah. Baik. Talibah untuk at-talib jamilun. Kenapa jamilun? Karena mudzakkar. Jika mubtadanya jika kana mubtada muannas fal khabarnya juga muannas maka jami'atun. Baik. Awas. Baik, ini
berupa jar wal majrur, boleh berupa dzaraf, boleh mudhaf ke hisab, at-talib fil fasl. Aina mubtada at-talib, aina khabar fil fasl. Ini huruf jar. Huruf jar. Kemudian at-talib amama al-fasl. Apa bedanya? Yang ini dzaraf, amama itu dzaraf, tapi ini disebut khabar juga. Jadi khabar boleh satu kata jamilun au jamilatun au fil fasl au amama al-fasli atau dzaraf yang lainnya, khalfa, tahta, wara'a, fawqa, summa kharija, dakhila. Betul? Baik. Nah, setelah kita mempelajari ini, kita kemudian mempelajari bahwa mubtada boleh diberikan sifat. Sifat. Misal kita tambah siswa yang rajin itu ganteng, berarti menjadi kalimat atau jangan aladi dulu, ini belum aladi dulu. Ini masih sifat bagi mubtada, yaitu at-talib yang rajin, an-nasyidu. Nah ya, ini sifat bukan khabar. Ini masih satu kesatuan. Siswa yang rajin itu, kenapa siswa yang rajin itu? Jamilun. Wajib kalimat jelas ini. Baik, ini aina khabar. Jamilun, jamilun khabar. Baik. Summa. Sekarang yang lawannya thalibat. Coba. Kalau thalibat berarti thalibat yang rajin itu cantik. At-talibatu an-nasyitatu. Harus ikut, ya, harus sama pakai tak marbutoh. Kenapa? Karena sifat harus sama dengan mausuf yang disifati. Jika di sini mudzakkar, maka sifatnya juga mudzakkar. Jika muannas, maka ini muannas. Maka jadinya at-talibatun nasyitatu jamilatun. Ini lihat Pak. Ya, ini sifat bagi mubtada. Ya. Sekarang di sini juga sama, misalkan sekarang sifatnya kita ingin tambah di khabar ini. Misalkan siswa itu di dalam kelas yang besar, baik, atau itu di dalam kelas fil fasl yang besar, al-kabiru. Salah, bukan al-kabiru, al-kabiri. Kenapa al-kabiri? Karena mengikuti fil fasli al-kabiri. Coba kalau di dalam kelas yang kecil, atau ibu fil fasli as-shaghiri. Itu, nah inilah pelajaran yang dahulu kita pelajari, bahwa sifat boleh pada mubtada, boleh juga pada khabar, tergantung kebutuhan kita. Nazarui apa yang kalian inginkan, apa yang kita inginkan. Misal di sini at-talib amamal fasli
Siswa itu di depan kelas, di depan kelas apa? Di depan kelas yang bersih. Bagaimana? Atau ibu amamal fasli yang bersih. An-nazifi. Nazif. Kalau kotor berarti amamal fasli al-wasiqi. Kalau di depan kelas yang luas, amamal fasli al-wasiqi. Kalau yang sempit, amamal fasli al-dayyiqi. Dayyiq. Nah, dayyiq dayyiq. Karena ada PR ya. Mana yang apa? PR-nya al-wajib disuruh menulis lawan kata. Ya. Berapa dulu? Kelas ya. Baik, nah. Baik dulu ini sudah ya, paham ya? Nah, sekarang kita murojaah allati dan allatina dan seterusnya. Jelas? Ini semua ada di kita. Tidak perlu dicatat. Satu. Baik, Kaifa sambil dibuka, tidak apa-apa, sambil kita das allati. Ayo sokha, kam sokha. Omsa wa situ. Nah, sekarang coba kita perhatikan, kita ingin memberikan sifat. Coba dicolok itu. Ini jelas suaranya mana? Apa pakai baterai ya? Itu pakai baterai Pak ini. Pakai baterai. Baik. Undur ke sepuluh, misal kita yang ada di atas meja, baru kita yang ada di atas meja, baru kita menggunakan aladi. Kalau seperti ini, misal tadi kita al-kitabu yang di atas meja, berarti alladzi alal maktabi. Baru ini, baru pokoknya pertanyaannya jadidun. Coba sekarang diubah menjadi mobil. Mobil yang di depan masjid. Ah,
dia kalimatnya selesai dengan adanya khobar. Maka kalau sampai di sini kalimatnya titik salah. Kalau dia maka asohi, nah ini berarti khobarnya. Jadi dan seterusnya. Nah, tinggal ini kan satu mufrad. Kalau kita ubah ke musanna dua ditambah apa kemarin? Alif dan nun. Coba kita ubah berarti alif berubah menjadi al-ladani ya. Maka ini misalkan kita dua buku maka menjadi al-kitabani al-ladani. Itu aja yang ubah sama khabarnya karena mubtada'nya dua musanna maka khabarnya juga dua musanna maka jadinya berarti al-kitabani al-ladani al-maktabi jadi sama yang ini juga tidak beda jauh. Tinggal dipahami. Coba ayo kita mulai. Di atasnya coba kalau kita tulis as-sayyarata, bukan nama rumah lagi, tapi seperti ini tulisannya as-sayyarotani al-latani. Nah, dan seterusnya menjadi jadi data nih. Nah, gitu ya. Ayo salah ini dihadirkan untuk pelajaran kita, cuma kayaknya awal masuk lupa semua nih. Karena setelah liburan maka kita belajar soal juga. Nah, seperti ini pelajaran yang kemarin kita pelajari. Sahlun sahun ya, insyaallah. Nah, bagaimana Ustaz? Alladzina, di situ ada alladzina dengan allai dan allati. Itu untuk jamak berarti. Nah, kalau jamak kita ubah lagi tadi depannya jamak. Nah, coba ya. Kita ubah. Kalau kita jamak ininya berarti misal ini kita pakai orang aja ya, pakai manusia aja. Berarti di sini jamaknya tolib apa? Berarti at-tullabu, para siswa itu at-tullabul ladina, para siswa yang ada di dalam kelas adalah tawilnya berubah tidak usah berubah. Kalau tawil satu, kalau dua tawilani, kalau jamak maka menjadi rumusnya menjadi diwalun. Kalau kabir Ustaz, kalau kabir apa jamaknya? Kabir berarti menjadi kabir menjadi kabir menjadi ini mengikuti ini kan tadi tawil menjadi diwal. Kalau kabir nah kibar, sering dengar Ustaz kibar ulama. Kibar itu artinya orang-orang yang besar, jamak banyak, jamak taksir. Berarti kalau sogir gimana? Iya sigor. Sama berarti mengikuti ini. Ada orangnya, timbangannya, wazannya, tapi tidak mesti. Bisa bentuknya yang lain. Contoh
ekor, kan enggak? Tapi dari fuqara. Dari mana nih Ustaz? Oh, Ustaz bisa tahu dari mana? Dihafal. Jadi mereka hafal ini. Dulu kita belajar sama. Kan kemarin sudah menghafal jalan taksir. Ya. Maka kalau doi apa namanya? Iya, kalau pakai wazan yang ini boleh pakai berarti doi menjadi du'afa'u. Boleh juga pakai yang ini di'af. Bagaimana firman Allah? Wal yakhshal ladzina law taraku min qalbihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Ya, jadi boleh du'afa'u, boleh juga di'af. Coba yang lain misal contoh kafir, kemarin kafirun. Apa jalan taksirnya? Kafir. Iya, kufar. Berarti misalkan para siswa yang di dalam kelas itu adalah kafir. Berarti ya kufarun. Kalau muslim berarti para siswa yang di dalam kelas itu muslim, maka muslimuna. Kafirun tidak ada ya. Kafirun boleh, kufar boleh. Kalau muslimun tidak ada kecuali muslim saja. Jamaah apa namanya? Maudanun tadinya jamaah mudzakkar salim. Ya, kan kita sudah belajar jamaah mudzakkar. Sekarang coba para siswi. Gimana para siswi? Berarti at-thalibatu. Ayo, apa jadinya nih? Al-la'i. Boleh al-la'i seperti ini boleh? Iya, kurangnya. Boleh al-la'i yang panjang kurangnya la'i. Boleh diganti hamzah al-la'i. Dua-duanya sahih. Sama dua-duanya digunakan ya boleh. At-thalibatul la'i fil masri adalah muslimah. Gimana? Berarti ini kan jamak nih. Berarti ini juga harus jamak di sini. Ayo, coba. Para siswi yang di dalam kelas adalah wanita-wanita muslimah. Jadinya iya, muslimah turunkan jamak muannas salim. Sudah belajar kan? Mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Jadi intinya ini orang ini harus sama. Jika di sini jamak, berarti di sini juga jamak. Baik jamak muannas salim atau jamak mudzakkar salim atau jamak taksir. Betul? Halaman 65. Nomor 5 dari bawah. Nomor 5 dari bawah as-sarotani. Dahilanya mana yang berubahnya? Oh, ujungnya maksudnya? Ujungnya tidak berubah? Tidak, karena itu keterangan ya, keterangan tempat. Contoh, kita tulis mufradnya ya, kita tulis mufradnya. Oh, coba kita jadikan mufrad dulu ya. Berarti az-zahratu bunga itu milik thalibah. Berarti milik thalibati, milik thalibah. Thalibah siapa? Thalibah allati yang ada di mana? Thalibah yang ada di mana? Thalibah yang ada di dalam hujrah.
Kurang lebih bagaimana? Ya. Az-Zahra ini mubtada. Bunga itu milik siswi. Ini selesai sebenarnya. Sudah kalimatnya sudah sempurna. Cuma diberikan keterangan milik siswi yang mana? Milik siswi yang ada di dalam kamar. Ya. Nah, tadi pertanyaannya, Ustaz, coba kita ubah menjadi dua. Maka jadinya Az-Zahrotani, dua bunga itu milik dua siswi. Berarti Littolibatani Al-Latani. Kenapa Ustaz ini kalau tidak berubah menjadi ruangan kan boleh satu, siswinya dua. Ini tidak pengaruh, yang ini tidak berubah. Jadi ini hanya keterangan setelah awal ini yang berubah hanya awalnya saja. Jadi dua bunga itu milik dua siswa yang ada di dalam ruangan. Artinya ruangannya satu. Ini hanya keterangan saja. Ya. Dua ruangan. Kalau di dalam dua ruangan milik dua siswi yang ada di dalam dua ruangan, boleh diubah menjadi dua ruangan. Berarti Ujrotani, tapi karena dia posisinya setelah zoro, maka dia bukan pakai alif dan nun, tapi pakai ya dan nun. Tapi itu nanti kita pelajari. Jadi kesimpulannya boleh juga kalau mau dua ruangan. Jadi hilal Ujrotani boleh. Tapi tidak berubah juga ini tidak apa-apa karena ini hanya dalam. Ya, kalau keterangan secara alati ya. Kalau keterangan secara alati, tapi kalau dia sebagai khobar, ya, sebagai khobar seperti yang ini, maka dia harus berubah. Makanya di sini kan tidak berubah nih. Keterangan ini kan keterangan tapi setelah alati atau ini, maka ini tidak perlu diubah. Karena ini hanya keterangan di dalam kelas atau ditulis di dalam kelas. Nanti ini siswa yang di dalam kelasnya satu. Boleh tidak kelasnya dua? Boleh juga bil usul. Tapi tidak lazim. Artinya ini hanya keterangan bagi ini bukan keterangan sebagai khobar. Kalau khobarnya harus sama jelas. Baik. Kalau dua bunga jadi satu siswa ya. Kalau bebas. Boleh tidak kalau bunganya dua tapi milik satu siswa? Boleh. Maka menjadi Az-Zahrotani Littolibah boleh. Dua bunga itu milik satu siswa, milik siswi yang ada di ruangan. Kalau satu alati, ini kan alati ini mengikuti yang mana? Mengikuti yang paling dekat ini. Coba sekarang teks ya. Coba 2 pulpen itu ya milik siswa satu, milik siswa yang ada di depan rumah. Coba berarti 2 pulpen Al-Rahmani Littolibi Al-Ladi depan rumah. Baik. Jadi 2 pulpen itu milik siswa itu, milik satu siswa. Boleh tidak diubah menjadi 2 siswa? Boleh. 2 pulpen itu milik 2 siswa itu, jadi masing-masing satu. Ya. Nah, itu tergantung apa yang ingin kita usahakan. Luas. Itu. Nah, inilah. Nah, kebanyakannya selalu makan atau jar majrur. Jar majrur. Apa jar majrur? Enggak tahu jar majrur? Ujar ini ujar. Ujar majrur ini keterangan di dalam kelas, ya, atau di atas meja, al maktabi.
haula ilbanatu allati, anak-anak perempuan yang ada di dalam ghurfah adalah thalibatul faslil awal, adalah murid-murid kelas 1. Ulangi, anak-anak perempuan yang ada di dalam ruangan adalah siswi-siswi kelas 1. Misal tsani, al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Tajim, kitab yang ada di atas meja adalah milik mudarris guru. Yang betul. Al-qalamul ladzi fi haqibati maksurun. Tajim, pulpen yang ada di tasku bata. Jadi pulpen yang ada di dalam tasku bata. As-sayyaratul lati fil mustashfa lit tabibil jadidi. Tadi mobil yang ada di rumah sakit adalah milik dokter yang baru. Kalau dokter yang lama bagaimana? Lit tabibi al-qadimi mumtaz. Nah, al-qalbul ladzi fil haqibati maridun, anjing yang ada di taman sakit. Al-fata alladzi, salah ini. Al-fata itu mudzakkar. Al-fata pemuda atau pemudi. Al-fatatu. Ketika coba al-fata itu pemuda. Al-fata ini pemuda, berarti alladzi. Kalau pemudi al-fatatu. Ini berarti alladzi. Ya, ini al-fatatu. Kalau ini jamaknya ya, jamaknya al-fata, jamak taksirnya adalah fityatun. Dalam surat Al-Kahfi, id awal fityatu ilal kahfi. Ya, ini fitnya ini para pemuda. Kalau perempuannya para pemudi, jamaknya ya, jamak taksirnya fatayatun. Bukan jamak taksir, ini jamak muannats salim. Karena ada ini, ada alif dan ta. Kalau ini jamak taksir. Fatayatun, fatayatun. Kalau fityatun, pemudi, para pemudi. Para pemuda. Maka di sini salah, foto, betulkan ya, korek. Yang sahih al-fata alladzi fil masjidi al-an ibnul muadzin. Pemuda yang ada di dalam masjid sekarang adalah siapa? Ibnul muadzin, anaknya muadzin. Tilkal battau, bebek. Bebek yang ada di bawah pohon. Al-battau allati tahta syajarati libintil fallahi. Bebek
ad-darsul ladzi ba'da hadzal darsi sahlun jiddan. Pelajaran yang setelah pelajaran ini sahlun jiddan, betul. Yaitu setelah pelajaran ini kita apa? Ya, mudah sekali. Manil fata, nah ini pengundi ini. Manil fatatul lati amamal madrasah. Siapa pengundi yang ada di depan sekolah? Jawabnya dia adalah thalibatun jadidatun min Malaysia. Dia siswi baru dari Malaysia. Atilkal haqibatul lati tahtal maktabi laka. Apakah tas yang ada di bawah meja itu milikmu? La iya lisodiki Muhammadin. Dia adalah milik temanku yaitu Hakada das alladhi wa alladhi wa alladhina wa alladhi. Membedakan sifat dengan alati itu bagaimana? Ya, untuk membedakan pertanyaan bagus dari Bapak Jasmadi, Ustaz, bagaimana membedakan sifat dengan alladhi? Kalau sifat itu biasanya bukan huruf jar majrur, bukan zorof langsung. Tapi kalau diiringi yang di dalam, yang di depan, yang di atas, yang di bawah, yang di depan, yang di samping, pokoknya kalau ada yang di samping, yang di depan, yang di atas, pokoknya kalau ada huruf jar, ada huruf zorof, berarti dia membutuhkan alladhi. Tapi kalau tidak, langsung dengan sifat. Contoh, masjid yang besar itu jauh. Nah, perhatikan tidak ada keterangan tidak ada keterangan di bawah, di depan, berarti langsung pakai sifat. Coba, masjid yang besar itu jauh, berarti al-masjidu, al-kabiru jauh, ba'idun. Kalau dekat qaribun. Itu ya, gitu ya. Kalau dekat qaribun. Kalau jauh ba'idun. Nah, ini untuk membedakan Ustaz kapan menggunakan sifat secara langsung, kapan menggunakan alladhi dan kawan-kawan. Kita bahas dulu al-wajib, terlibat, paham, terlibat, ulama, satu delapan ya. Kalimah munasibah.
kalimatin munasibatin. Isilah faro titik-titik bima yali berikut ini dengan kata yang sesuai. Kita mulai minatullah, nabda'u minatullah. Pak Farid, tafadhol raqam al-awwal. Al-qalbul maridu fil hujrati. Sahih? Nah, yajuz. Boleh. Tafadhol, Pak Adi. Mana? Belum selesai kitabnya. Al-Mustashfa al-Jadidu alladhi yamina syai'in. Kenapa? Belum selesai kan? Apa coba terjemahkan? Rumah sakit yang baru yang ada di sebelah kanan jalan. Kenapa? Ini kan belum selesai. Ini tinggal dicari apa? Cari khabar saja. Apa? Maka al-mustashfa al-jadidu ba'idun. Udah. Ya. Jadi ini semuanya sebenarnya tinggal diberikan khobar. Khobarnya boleh satu kata, ba'idun, tawilun, sogirun. Boleh juga huruf jar. Seperti tadi al-qalbul marid bil hujrah. Boleh juga berupa dhorof. Misalkan al-qalbul marid amamal masjid. Boleh. Baru kalimat sempurna. Ya, hari wali. Coba nomor 3. As-sirwalu an-nadifu al-mizan. As-sirwalun nafifu fil khizanati. Itu kalau huruf jar. Kalau selain huruf jar gimana? Gimana? Celana yang besi itu murah. Apa murah? Iya, rohisun. Oh, ya. Kalau pakai coba. Al-madi itu yang lalu. Pelajaran yang lalu. Salah. Enggak pakai alani langsung. Ad-darsu al-madi, pelajaran yang lalu adalah sahlun jiddan. Langsung. Yang dia ini nakal semuanya. Ini semuanya na'at man'ut. Ini semuanya nih yang satu mubtada, kata yang setelahnya ini namanya sifat. Tinggal kita cari apanya? Khobar. Kalau mau pakai aladi, panjang lagi. Ya, coba. Iya, al-waladus shagiru jamilun. Anak yang kecil itu tampan. Pak Jasmani. Al-ummu. Al-ummu al-rahimatu fil baiti. Ibu yang penyayang itu ada di rumah. Langsung lagi. Langsung khobar saja. Apa khobarnya? Iya, boleh. Hadhil ukhtu mahiratun. Saudari ini, saudara perempuan ini mahir. Betul. Iya, betul. Al-labanul haru fil ubi. Di gelas.
Maktabah. Ya, kalau maktabah itu mufidatun. Perpustakaan itu bermanfaat. Taufik, tafadhol. Suratun jamilatun. Gambar yang indah itu atau foto yang indah itu kenapa? Ada di mana? Di konteks gambar yang indah itu atau foto yang indah itu fil fasli, ada di kelas. Anda tahu? Ya, tahu. Tidak. Apa? Oh, nempel di tembok. Gambar yang indah itu alal jidar, ala di atas, pakainya ala, nempel itu ala. Ini nih kayak gini. Ini jam ini alal jidar di atas tembok. Iya, nempel itu di atas itu. Hah? Iya.